Coba deh, Anda perhatikan ruang kosong di antara Anda dan perangkat yang lagi Anda pakai buat dengerin ini. Kelihatannya kan nggak ada apa-apa di sana ya, cuma udara atau sekedar kekosongan gitu. Tapi gimana kalau saya bilang bahwa kekosongan itu sebenarnya sama sekali nggak kosong? Gimana kalau ruang hampa di kamar Anda saat ini itu sebenarnya adalah sebuah struktur yang sangat padat, sangat elastis, dan bahkan punya kekuatan buat mendikte cara galaksi kita berputar. Selama lebih dari 100 tahun, fisika modern ini kayaknya telah mengabaikan aktor paling penting di alam semesta. Cuma karena dia nggak kelihatan. Betul banget. Dan pengabaian itu pada akhirnya menciptakan semacam efek bola salju ya, berupa kebingungan matematis yang luar biasa banget di kalangan ilmuwan. Gini, ketika fondasi pemahaman kita tentang apa itu ruang kosong ternyata meleset, maka setiap persamaan, setiap teori yang dibangun di atasnya pasti mulai retak, cepat atau lambat. Nah, itu dia. Makanya hari ini kita bakal melakukan penelusuran mendalam terhadap sebuah dokumen yang bisa dibilang cukup radikal ya, yang menantang segala hal yang diajarkan di buku teks sains kita. Dokumen ini judulnya The Collapse of Copenhagen. Jadi misi kita di sesi ini adalah membongkar gimana sebuah kerangka pemikiran baru yang diinisiasi oleh Syekh Muhammad Zuhri yang dikenal sebagai formalisme Zuhri. Iya. Kerangka ini mencoba menyelesaikan puluhan anomali sains yang selama ini bikin buntu dunia fisika. Selama puluhan tahun kan, kalau data eksperimen nggak sesuai sama teori, fisika standar tuh sering banget menambal kebocoran itu dengan menciptakan partikel hipotetis yang ujung-ujungnya nggak pernah ketemu. Kayak partikel hantu gitulah. Iya, selalu cari kambing hitam partikel baru. Ya, kenapa saya harus peduli sama perdebatan fisika ini? Gini, ini tuh bukan sekedar debat akademis yang mengawang-awang di atas kertas. Kalau kerangka kerja geometris dari formalisme Zuhri ini benar, maka cara kita mendefinisikan realitas itu berubah total. Wow, berubah total gimana tuh? Ya, segala hal, Sam. Mulai dari urusan sehari-hari kayak, kenapa es batu di dalam freezer Anda membeku dengan cara tertentu? Sampai ke pertanyaan raksasa kayak, kenapa kecepatan cahaya itu mungkin bukanlah batas kecepatan mutlak di alam semesta? Semuanya terhubung ke satu benang merah. Kita ini lagi ngomongin perombakan arsitektur realitas itu sendiri. Oke. Mari kita urai ini pelan-pelan ya. Kalau kita mau meruntuhkan dan membangun ulang pemahaman kita soal alam semesta, kita kan harus mulai dari batu bata yang paling kecil, skala mikro. Karena logika sederhananya, kalau fondasi di tingkat partikel subatomik aja udah bermasalah, bangunan di atasnya pasti goyah. tepat. Kita nggak bisa percaya sama bangunan raksasa di atasnya. Jadi mari kita bahas misteri pertama yang sering bikin para ahli ini garuk-garuk kepala. Namanya Proton Charge Radius Puzzle. Ya. Anomali klasik. Gini, di fisika standar, pas ilmuwan mencoba mengukur ukuran sebuah proton, mereka selalu dapat dua angka yang beda. Kalau mereka ngukurnya pakai tembakan elektron, ukurannya 0,84 femtometer. Tapi pas mereka nembakin partikel muon, yang ini tuh lebih berat dari elektron ya, ukuran proton tiba-tiba menyusut jadi 0,83 femtometer. Pertanyaannya, gimana mungkin satu objek fisik yang sama persis punya dua ukuran yang beda di waktu yang bersamaan? Nah, kalau fisika konvensional ngelihat hasil ini, mereka biasanya langsung reaktif. Mereka bakal bilang, pasti ada yang salah sama alat ukur kita, atau pasti ada gaya fundamental baru yang belum kita temukan. Selalu gitu ya alasannya? Iya, karena mereka berasumsi bahwa ruang di mana proton itu berada tuh cuma semacam panggung kosong yang pasif, sangat statis, nggak ngapa-ngapain. Tapi formalisme Zuhri menyajikan kacamata mekanis yang menurut saya jauh lebih masuk akal. Kedua angka itu, yang 0,830 dan 0,80 itu sama sekali bukan kesalahan ukur. Dua-duanya adalah realitas fisik yang sepenuhnya valid. Bentar. Saya butuh kejelasan di sini. Gimana benda yang sama bisa punya dua ukuran yang benar-benar beda tanpa ada error dari alat ukurnya? Karena ruang itu sendiri beradaptasi. Ini yang di dalam dokumen Zuhri disebut sebagai kontraksi metrik spasial lokal. Kontraksi metrik? Oke. Gini, pas Anda pakai partikel penembak yang beda, misalnya tadi muon yang masanya jauh lebih masif, kehadiran massa si muon itu melengkungkan atau menyusutkan kain ruang hampa di sekitar proton tersebut. Jadi protonnya tuh nggak tiba-tiba berubah bentuk karena sihir, ruang yang jadi wadah proton itulah yang menyusut. Anda ngukur proton di dalam ruang yang udah berkerut. Oh,
Biar saya pastikan saya paham nih. Ini tuh kayak kita lagi ngukur sebuah spons cuci piring, kan? Gimana tuh? Kalau saya ngukur spons itu di udara terbuka, ukurannya X. Tapi kalau saya masukin spons itu ke dalam air, terus saya ukur pas dia udah nyerap air dan tertekan sama tekanan air di sekitarnya, ukurannya berubah jadi Y. Sponsnya kan nggak berubah jadi alien, tapi medium di sekitarnya, si air itu, berinteraksi dan mendikte keadaan fisik si spons. Gitu nggak sih? Nah, itu analogi yang sangat pas banget. Sponsnya itu si proton, dan airnya adalah struktur vakum. Ruang hampa itu bukan kanvas kosong. Dia itu struktur yang dinamis dan berinteraksi langsung sama massa. Dan ini sebenarnya bawa kita ke anomali kedua yang jauh lebih bikin pusing di skala mikro. Yang proton spin crisis itu ya? Krisis putaran proton. Betul. Ini masalah gede di teori quantum chromodynamics. Menurut teori standar, proton itu kan isinya partikel-partikel kecil yang namanya quark. Jadi secara logika matematika sederhana, kalau kita jumlahin semua energi putaran atau spin dari si quark-quark ini, kita harusnya dapat 100% total putaran proton. Masuk akal? Tapi pas diukur beneran, di eksperimen, quark ini ternyata cuma nyumbang sekitar 30% dari total putaran proton. Pertanyaannya, sisa 70%-nya hilang kemana? Ya ampun. Itu kan jumlah yang hilang gede banget ya. Dan pastinya tebakan saya, fisikawan standar panik dan mulai nyari-nyari partikel aneh lagi buat nutupin yang 70% itu. Udah bisa ditebakkan, mereka bikin perburuan liar buat cari partikel hipotetis di dalam proton. Tapi formalisme Zuhri masuk dan menghitung secara presisi bahwa sisa putaran yang sekitar 68,4% itu sama sekali nggak berasal dari dalam proton. Terus dari mana dong? Energi putaran itu datang dari woven geometry atau anyaman geometri vakum di luarnya. Tunggu. Jadi maksudnya ruang kosong di luar proton itu secara harfiah ikut berputar dan ngasih energinya ke dalam proton. Tepat. Ruang hampa di sekeliling proton ini punya struktur anyaman fraktal yang terus menenun dan ngasih momentum sudut ekstra ke partikel di dalamnya. Dan hal yang bikin klaim Zuhri ini mustahil buat diabaikan adalah eksperimen terbaru dari kolaborasi COMPAS di CERN itu benar-benar memvalidasi hal ini. Mereka membuktikan ada kontribusi gaya mekanis dari luar yang mempengaruhi dinamika putaran proton ini. Wow. Tapi tunggu. Saya harus bersikap agak skeptis di sini. Kalau ruang ini terus-terusan menenun, terus berinteraksi, dan ngasih energi ke setiap partikel subatomik, bukankah itu berarti ruang ini padat banget? Kayak, bayangin kita gerak di dalam kolam yang isinya sirup kental. Analogi gesekan ya? Iya, kalau ruang ini punya struktur dan ketebalan, kenapa partikel nggak kehilangan energi karena gesekan? Kenapa planet bumi kita ini nggak melambat terus ujung-ujungnya jatuh nabrak matahari karena kegesek sama ruang vakum ini? Itu pertanyaan yang sangat kritis. Dan disitulah letak keindahan dari metrik geometris ini. Ruang hampa ini nggak punya gesekan termal kayak molekul air atau sirup yang bakal nahan laju mobil. Sifat ruang hampa itu adalah elastisitas murni. Elastisitas murni. Iya, bayangin sebuah pegas yang sempurna. Pas benda bermassa bergerak ngelewatin ruang ini, ruangnya emang melengkung, tapi dia mengembalikan energi mekanisnya secara utuh ke benda itu. Nggak ada energi yang terbuang jadi panas kayak kalau kita gesek dua benda di bumi. Makanya planet kita nggak melambat. Oke. Itu ngejawab banget sih. Dan ini sebenarnya menjembatani kita ke konsekuensi yang skalanya jauh lebih masif. Kalau kita pakai hukum fisika baru ini, bahwa ruang kosong adalah pegas yang berinteraksi, terus kita zoom out. Dari proton yang super kecil, kita tarik ke skala galaksi. Siap-siap, karena ini bakal meruntuhkan banyak hal. Iya, karena semua kegilaan astrofisika modern tiba-tiba jadi punya penjelasan yang logis. Mari kita omongin gajah paling gede di ruangan kosmologi kita. Materi gelap atau dark matter. Dark matter. Sebuah konsep fiktif yang secara praktis mendominasi pendanaan penelitian astrofisika selama puluhan tahun. Karena gini ya, fisika standar itu punya masalah besar sama kurva rotasi galaksi. Kalau Anda lihat galaksi spiral yang lagi berputar, bintang-bintang yang ada di ujung terluar galaksi itu geraknya cepet banget. Ekstrim, sekitar 200 km per detik. Nah, kalau pakai hukum gravitasi Newton biasa, bintang-bintang di pinggiran itu harusnya udah terlempar keluar dari galaksi. Betul, kayak anak kecil yang terlempar dari komedi putar yang diputar terlalu kencang.
Iya kan? Masa galaksi yang kelihatan itu secara teori nggak cukup buat nahan mereka. Terus apa solusi fisika standar? Karena mereka kayaknya gengsi ngakuin persamaan gravitasi mereka ada yang kurang, mereka akhirnya nyiptain entitas tak kasat mata yang namanya materi gelap ini. Dan klaimnya cukup fantastis. Mereka nyimpulin pasti ada awan materi raksasa yang nggak memancarkan cahaya, nggak memantulkan cahaya, pokoknya nggak bisa dideteksi pakai alat apapun, tapi masanya tiba-tiba mendominasi alam semesta buat nahan galaksi. Saya tuh dari dulu selalu ngerasa argumen ini, agak maksa banget gitu loh. Kayak, bayangin, Anda lihat ada pintu di rumah Anda, tiba-tiba kebuka sendiri. Alih-alih Anda nyari tahu, oh mungkin ada perbedaan tekanan udara nih dari arsitektur ruangannya yang dorong pintunya, Anda malah ngarang cerita, oh ada hantu yang super berat dan transparan yang lagi dorong pintu itu namanya materi gelap. Nah, formalisme Zuhri ngebongkar ilusi ini kan? Sepenuhnya. Dokumen yang kita bahas ini menunjukkan dengan sangat elegan bahwa stabilitas kecepatan bintang di tepi galaksi yang ketahan di angka 200 km per detik itu semata-mata cuma efek dari elastisitas geometri vakum. Bukan karena hantu tak kasat mata tadi ya? Bukan sama sekali. Galaksi itu nggak ngambang di dalam ruang kosong yang pasif. Galaksi itu berada di dalam semacam matriks karet gelang kosmik raksasa. Kepadatan struktur geometri vakum inilah yang ngasih tekanan sentripetal ke dalam. Jadi bintang-bintangnya ketahan. Ribuan galaksi spiral udah diukur dan profil rotasinya rata. Persis cocok dengan hitungan kelenturan ruang ini. Tapi bentar, bukannya para astrofisikawan tuh sering banget ngerilis peta materi gelap? Mereka kan ngeklaim bisa ngelihat letak materi gelap dari gimana cahaya melengkung di sekitarnya. Nah, ini masalah interpretasi. Apa yang sebenarnya mereka petakan itu cuma efek pelengkungan cahayanya. Mereka ngelihat ada cahaya yang bengkok, terus mereka langsung asumsi, oh pasti ada massa partikel aneh di situ. Padahal, formalisme Zuhri lihat peta pelengkungan yang sama, tapi kesimpulannya beda. Itu tuh peta dari kepadatan struktur geometri vakum yang lagi melipat dan meregang. Matematikanya sama persis, tapi interpretasi fisiknya beda bumi dan langit. Wah, ini tuh ngingetin saya sama kesalahan matematis yang mungkin paling memalukan ya di sejarah sains. Vakum katastrof, bencana vakum. Ah iya, perhitungan kepadatan ruang hampa. Iya kan? Fisika konvensional nyoba ngitung kepadatan energi murni dari ruang hampa kuantum. Dan hasil tebakan mereka sama observasi nyatanya jauh banget melesetnya. Bener kan? Meleset itu kata yang terlalu halus sih menurut saya. Prediksi fisika Spander melesetnya itu sampai 120 orde magnitudo dari realitas observasinya. Oke, biar saya perjelas buat Anda yang lagi dengerin. Seberapa gilanya angka 120 orde magnitudo itu? Itu tuh ibaratnya gini, Anda disuruh nebak berat seekor semut, tapi jawaban Anda adalah total berat dari seluruh galaksi Bima Sakti. Iya, separah itu. Itu kan bukan sekedar, oh komanya ketinggalan satu. Itu indikasi absolut kalau teori dasarnya cacat fatal. Pertanyaannya, gimana fisika standar bisa sebegitu salahnya ngitung? Karena mereka berasumsi bahwa fluktuasi energi di titik nol, di skala kuantum terkecil, itu bisa dijumlahkan terus sampai tak terhingga, tanpa ada batasnya. Jadi, pas mereka perbesar skalanya, matematika mereka meledak. Nah, formalisme Zuhri masuk dan memperbaiki bencana ini pakai konsep yang disebut pembagi fraktal atau fractal divider. Pembagi fraktal? Oke, tanpa pakai persamaan yang bikin pusing, bisa tolong jelasin mekanismenya gimana? Gini, bayangin Anda mau ngukur keliling sebuah pulau. Kalau Anda pakai penggaris yang panjangnya 1 meter, Anda bakal dapat angka tertentu dong. Tapi kalau Anda ngukurnya pakai penggaris ukuran milimeter, setiap lekukan kecil di batu karang itu bakal kehitung. Jadi makin panjang ya kelilingnya. Betul, kelilingnya seolah-olah jadi tak terhingga panjangnya. Nah, fisika standar tuh terjebak di keliling tak terhingga itu pas ngitung ruang vakum. Pembagi fraktal dari teori Zuhri ini pada dasarnya ngasih semacam rasio penyekalaan geometris buat membatasi ketak terhinggaan itu. Ngasih struktur proporsional yang rapi. Terus hasilnya pas dihitung? Kepadatan vakumnya jatuh persis di angka 5,3 kali 10 pangkat minus 27 kg per meter kubik. Dan itu bukan tebakan acak kan? Angka itu persis sama dengan kepadatan vakum yang kita rekam di observasi makro alam semesta sekarang. Nggak ada lagi tebak-tebakan. Ini juga yang nyelesain kebingungan soal Hubble tension itu kan, laju ekspansi alam semesta. Betul banget.
Sebagian astronom ngotot alam semesta ngembang di angka 67,4, sebagian lagi mati-matian debat di angka 73,0. Formalisme Zuhri malah nemuin titik pertemuan matematisnya murni di angka 69,3. Ini mengunci ekspansi alam semesta bukan sebagai ledakan acak, tapi murni sebuah pola geometris yang teratur. Gila, semuanya benar-benar menyatu. Dan kalau alam semesta diatur sama pola geometris yang presisi ini, pertanyaan logis saya berikutnya adalah, apa yang terjadi kalau kita nyoba ngebut? Maksudnya, melanggar batas kecepatan mekanis dari struktur ini. Kecepatan cahaya, Iya, huruf C yang disakralkan sama Einstein. Hukum alam kan bilang nggak ada yang bisa ngalahin kecepatan cahaya. Tapi dokumen Zuhri ini menyajikan anomali kecepatan yang kayaknya merobek hukum itu. Coba kita bahas quantum entanglement. keterikatan kuantum. Fenomena di mana dua partikel bisa saling merespon seketika, nggak peduli seberapa jauh jaraknya. Einstein benci banget sama konsep ini. Dia nyebutnya aksi seram dari kejauhan. Sangat seram buat fisika klasik, karena eksperimen nyata, kayak yang dilakuin sama Nicholas Gizin di Universitas Jenewa, itu berhasil ngukur kecepatan respons antar partikel ini. Dan hasilnya, Lebih dari 10.000 kali lipat kecepatan cahaya. secara konvensional, informasi yang geraknya di atas batas C itu kan dibilang mustahil. Terus, gimana formalisme Zuhri menyelamatkan ini biar nggak dikira ilmu sihir? Dengan ngebuang asumsi bahwa partikel itu geraknya lurus melintasi ruang kosong yang datar. Kita harus balik lagi ke konsep awal kita, ruang itu punya struktur anyaman. Dalam kerangka Zuhri, kecepatan yang diukur antara 10.000 C sampai 100.000 C ini bukan berarti informasinya ngebut melanggar batas secara linier. Terus gimana? Informasinya ngambil jalan pintas, tersembunyi lewat konektivitas mikroskopis dari si geometri vakum itu. Oh, kayak ngelipat kertas. Gini, kalau saya punya kertas gede, terus ada semut jalan dari ujung A ke ujung B. Kan lama banget tuh. Kecepatan semut terbatas. Tapi kalau saya sebagai pihak luar, ngelipat kertasnya sampai ujung A, nempel sama ujung B, semutnya bisa pindah seketika. Semutnya nggak melanggar batas kecepatannya sendiri, dia cuma pakai jalan pintas dari ruang yang terlipat itu. Tepat sekali analoginya. Geometri vakum punya topologi, punya simpul-simpul koneksi. Itulah yang bikin informasi bisa pindah seketika. Oke, itu buat partikel kecil. Tapi gimana sama objek raksasa yang punya massa? Satelit kita kan sering nangkap anomali gila nih. Kayak oh my god particle. Itu sinar kosmik energinya nggak masuk akal. Atau yang paling ekstrim, jet gas dari lubang hitam supermasif yang nyembul keluar dengan kecepatan 4-6 kali lipat kecepatan cahaya. 4C sampai 6C. Yah, dan coba tebak apa alasan fisika standar soal itu. Oke, seingat saya mereka buru-buru ngelabelin itu sebagai gerak superluminal ilusi. Kayak bilang, oh itu cuma ilusi optik karena sudut pandang kita dari bumi, materi nggak mungkin lebih cepat dari cahaya. Emangnya beneran cuma ilusi? Formalisme Zuhri tegas bilang itu bukan ilusi. Itu adalah akselerasi kecepatan mekanik fasa yang nyata. Anda harus ingat di mana kejadiannya. Ini terjadi di dekat lubang hitam supermasif di area ekstrim yang disebut ergosfer. Oke, ergosfer. Ada apa di situ? Gravitasi di sana tuh ekstrim banget, sampai dia benar-benar melintir dan narik kepadatan ruang hampa bersamanya. Putaran ini mengubah indeks bias dari vakum itu sendiri. Bentar, indeks bias vakum. Maksudnya gimana tuh? Pikirin soal cahaya yang gerak, ngembus udara terus masuk ke dalam air. Air kan lebih padat dari udara ya, jadi indeks biasnya beda. Kecepatan cahaya di dalam air itu melambat dan arahnya belok. Nah, di dekat lubang hitam, ruang hampa itu sendiri ditekan dan dipelintir habis-habisan, sampai kepadatan geometrisnya berubah drastis. Di medium yang udah terdistorsi ini, batas mekanis dari objek yang terakselerasi bisa menembus batas C tanpa melanggar batasan termodinamika lokalnya. Ya ampun, jadi lubang hitam itu fungsinya kayak lensa raksasa yang nggak cuma ngebengkokin cahaya, tapi membengkokkan infrastruktur batas kecepatan ruang itu sendiri. Wah, ini bikin saya sadar satu hal sih. Apa itu? Dari tadi kita ngomongin hal yang nggak kelihatan mata. Proton, pinggiran galaksi, lubang hitam di ujung semesta. Pendengar mungkin mikir, ya itu urusan astrofisika lah, nggak ngaruh ke saya yang lagi minum kopi pagi ini. Tapi, ruang bergeometris ini kan ada di bumi juga ya? Sangat ada. Kehadirannya ngaruh ke planet kita setiap detiknya. Kita lihat dari data seismologi deh.
tentang gempa bumi dan inti bumi kita. Fenomena Earth Core Seismic Anisotropy. Oke, fenomena apa tuh? Pas ada gempa, ilmuwan mantau gelombangnya nembus inti bumi. Anehnya, gelombang gempa ini gerak 1-2% lebih cepat pas merambat lewat sumbu kutub utara selatan dibandingin pas merambat ngelewatin Khatulistiwa. Secara material, batu dan besi ini nggak logis. Materialnya sama, harusnya kecepatannya sama di segala arah dong. Tunggu, biar saya tebak. Ini pasti ada hubungannya sama bumi yang berputar dan ngaruh ke ruang hampa di dalamnya kan? Nah, pola pikir Anda udah sinkron sama formalisme Zuhri. Karena bumi berotasi dan putaran paling gedenya ada di Khatulistiwa, massa planet kita ini secara harfiah memutar dan menyeret kain vakum di sekitarnya. Putaran ini menciptakan apa yang disebut Zuhri sebagai gradien viskositas ruang. Viskositas. Kekentalan. Kayak madu gitu. Jadi ruang di daerah Khatulistiwa itu lebih kental karena diputar-putar sama bumi. Itu cara visual yang sangat akurat. Viskositas geometris ini berinteraksi langsung sama rambatan mekanis. Gelombang gempa yang lewat jalur kutub nggak perlu berjuang lewatin pusaran vakum yang kental ini, jadi dia lebih cepat. Dan interaksi ini nggak cuma di inti bumi, tapi di langit kita juga. Ada yang namanya terrestrial gamma ray flashes. Kilatan sinar gamma dari badai petir kan? Betul. Fisika klasik selalu kebingungan soal ini. Sinar gamma biasanya cuma muncul dari ledakan bintang atau reaktor nuklir. Tapi satelit kita terus-terusan ngedeteksi sinar gamma ini muncul dari awan mendung biasa di bumi. Secara matematika, awan nggak punya tegangan listrik yang cukup buat bikin itu. Terus energinya dari mana dong? Dari struktur ruang itu sendiri. Pas petir menyambar bawa muatan elektromagnetik yang sangat ekstrim, dia nggak cuma bakar udara. Lonjakan itu merobek secara mikroskopis anyaman vakum yang tadi kita bahas. Robekan spasial ini melepaskan energi kinetik yang selama ini tersimpan di dalam ketegangan ruang itu. Vakum melepaskan ketegangannya, dan satelit kita nangkep itu sebagai kilatan sinar gamma. Badai petir merobek tatanan ruang sementara. Wow. Itu terdengar puitis tapi serem juga ya di saat yang bersamaan. Dan kalau kita turunin lagi skalanya ke tingkat yang lebih kerasa di keseharian. Ke dalam kulkas kita deh. Kita harus bahas efek Mpemba. Oh, misteri fisika rumah tangga. Iya, fenomena di mana air panas, kalau ditaruh di freezer, kadang-kadang malah ngebeku jauh lebih cepat daripada air dingin di freezer yang sama. Sains konvensional kan sering banget berdebat soal ini. Iya, mereka debat apa ini karena penguapan lah, konveksi lah. Tapi model klasik selalu gagal memprediksi kurva lompatan pendinginannya yang sangat tajam itu. Formalisme Zuhri ngelihat ini dari sisi yang beda. Relaksasi struktural molekul air yang berinteraksi sama konduktivitas termal vakum. Tolong terjemahin relaksasi struktural ini ke bahasa manusia deh. Emangnya apa yang dilakuin air panas ke ruang hampa di kulkas saya? Gini, pas Anda manasin air, Anda merusak dan merenggangkan ikatan hidrogen antar molekulnya. Mereka jadi nggak stabil atau dibilangnya relax dari struktur kaku normalnya. Karena molekul ini teregang ekstrim, pas Anda tiba-tiba masukin dia ke suhu sangat dingin di freezer, molekul yang bergejolak ini buang panasnya nggak cuma ke udara dingin di sekitarnya. Terus, kemana lagi? Mereka berinteraksi langsung sama jaringan elastis vakum. Struktur ruang di sekitar air itu merespons dan jadi semacam saluran jalan tol buangan panas yang super efisien. Jauh lebih efisien dibanding air biasa yang molekulnya stabil. Jadi, ruang hampa itu kerja kayak radiator ekstra gitu ya, yang nyedot panas dari air. Makin gila energi molekulnya, makin dia pakai jalan tol ruang vakum itu buat mendingin. Gila. Ini bikin otak saya benar-benar berputar loh. Kalau kita tarik kesimpulan dari semuanya, dari ukuran proton, galaksi yang ketahan karet gelang kosmik, informasi kecepatan cahaya, gempa bumi, sampai es di kulkas, semuanya nunjukin kita hidup di dalam mesin geometri hidrolik yang hidup. Iya, kalau kita sintesis seluruh dokumen Syekh Muhammad Zuhri ini, kesimpulannya emang sangat radikal, tapi matematisnya sangat bersih. Kita ini kelamaan terjebak asumsi. Kalau ada teori yang nggak cocok sama alam semesta, oh alam semestanya yang aneh, penuh anomali, butuh partikel hantu. Zuhri membalikan keangguhan itu. Alam semesta kita sangat presisi, diatur mekanisme dan fraktal geometris. Alat ukur kita dan gengsi kita buat ngakuin kalau vakum itu punya bentuk, itulah yang bikin sains kelihatan seolah-olah jalan dalam kegelapan.
Benar-benar perjalanan konseptual yang mendobrak sih ini. Ngubah cara pandang kita dari alam semesta yang penuh tambalan seloti fisika, jadi mesin geometris elegan yang menenun setiap partikel. Dan sebelum kita akhiri penelusuran mendalam di sesi kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan sendiri. Coba Anda rasakan lagi ruang di mana Anda lagi duduk sekarang. Kalau ruang di sekitar Anda itu bukanlah kekosongan, kalau dia itu adalah anyaman geometris berenergi tinggi yang bisa mendikte es membeku dan galaksi berputar, maka apakah batas antara Anda dan ruang itu benar-benar ada? Kalau tubuh Anda ini dibangun dari atom-atom yang ditenun oleh kain alam semesta ini, jangan-jangan kita dan kesadaran kita bukanlah sekedar penumpang yang numpang lewat. Kita adalah getaran dan lipatan kecil dari kain geometris yang sama. Kita adalah ruang kosong yang sedang mencoba memikirkan dirinya sendiri. Sebuah renungan yang pas banget buat nemenin sisa hari Anda. Sampai jumpa!